Hai, gue Nunu. Kali ini kita akan membahas anime komedi dicampur parodi. Kalian tahu dong parodi itu apa? Yang belum tahu, gue kasih tahu. Jadi parodi merupakan tiruan yang bertujuan untuk lucu-lucuan aja. Seringkali tuh kita nemu anime yang di dalamnya muncul karakteristik ke anime lain atau apapun itu yang bersifat meniru, maka bisa disebut sebagai parodi. Anime seperti ini biasanya komedi semua, jadi siapkan obat anti kram perut. Berikut anime komedi parodi terbaik versi Nunu Scarlet. Osomatsu-san. Kita mulai dengan anime komedi keluarga yang semua karakter utamanya kembar. Di sini kalian bisa melihat banyak parodi, baik dari anime lain maupun budaya-budaya yang ada di dunia. Bercerita tentang keluarga Matsuno yang memiliki 6 anak nakal yang dipimpin oleh anak tertua, Osomatsu. Sebagai anime lama yang tayang sejak zaman Showa, mereka takut kalah bersaing dengan anime-anime modern. Jadi mereka sadar nih kalau mereka ada di anime. Mereka pun memutuskan mencoba berbagai cara untuk menaikkan popularitas anime ini. Inilah anime parodi yang akan membuat kalian gak bisa berhenti ngakak saat menontonnya. School Rumble. Karena anime ini jadul banget, mungkin kalian cuma akan melihat parodi anime jadul lainnya. Namun selain parodi, gue juga suka dengan tema romesnya. Berkisah tentang kehidupan sehari-hari siswa SMA Yagami. Tenma Tsukamoto, seorang murid kelas 2 SMA, suka pada Oji Karasuma, seorang cowok pendiam dan dingin. Tenma mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya. Di saat yang sama, Kenji Harima, preman di SMA tersebut, malah menyukai Tenma, namun dia sama seperti Tenma, sulit dalam mengungkapkannya. Perjuangan kedua tokoh tersebut menjadi masalah utama dalam cerita ini. Tidak hanya dua orang tersebut, teman sekelas mereka juga kocak mampus. Seto no Hanayome. Romance anime ini juga lumayan, terus komedinya dijamin gak garing walaupun agak jadul. Grafis anime ini juga cukup keren. Bercerita tentang suatu hari selama liburan musim panas di Teluk Seto, Nagasumi tenggelam dan diselamatkan oleh seorang putri duyung, Sun Seto. Hukum dunia duyung sangat keras. Mereka harus menikah karena kontak dengan manusia. Sun Gosaburo, ayah Sun, sangat marah tentang pernikahan mendadak putrinya. Disinilah kehidupan suami istri pasangan utama kita yang kocak dipenuhi ketidakrestuan orang tua dimulai. Hetalia Axis Powers. Anime ini memiliki parodi yang sangat kental, terutama berkaitan dengan negara-negara di dunia. Jadi di sini tokoh negara-negara dipersonifikasikan ke bentuk manusia dan bertingkah laku layaknya masyarakat khas negara itu. Fokus cerita Hetalia yaitu kejadian-kejadian politik dan sejarah, terutama pada masa Perang Dunia II. Cerita awal Hetalia mengisahkan tentang kejadian Perang Dunia I dan Perang Dunia II, di mana terdapat tokoh kekuatan poros antara lain Italia, Jerman, dan Jepang. Sedangkan di pihak sekutu ada Amerika, China, Britania, Perancis, dan Rusia. Sayonara Setsubo Sensei. Satu hal yang gue suka dari anime ini adalah grafisnya yang unik dan bagus. Anime ini lebih banyak memparodikan kebudayaan dan peninggalan terkenal di dunia. Bercerita tentang Itoshiki Nozomu adalah seseorang yang mampu melihat semua hal dari segi negatif. Menurutnya, semua hal di dunia ini tidak memiliki harapan. Bahkan namanya sendiri berarti putus asa. Karena itu, Itoshiki yang seorang guru dipanggil murid-muridnya sebagai Setsubo Sensei. Uniknya, hal-hal negatif yang menjadi dasar pemikirannya tak jarang justru berhasil menyelamatkan murid-murid bermasalah di sekolahnya. Watamote. Di anime ini kalian bisa melihat banyak parodi dari berbagai anime lain atau manga. Contohnya pernah memparodikan anime Keion. Karena anime ini juga agak lawas, anime yang diparodikan juga lawas-lawas. Tomoko Kuroki, gadis super populer yang berpengalaman dalam percintaan selama 50 tahun dengan 100 laki-laki. Tapi itu di dunia game otome. Di dunia nyata dia hanyalah gadis berusia 15 tahun yang suram. Kenyataan tak seperti yang diharapkannya. Di sekolahnya dia tidak sepopuler yang dia kira. Ketika dia melihat dirinya di cermin untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia benar-benar terkejut. Bimbo Gamiga.
Selanjutnya ada anime yang kocak banget, komedinya bukan kaleng-kaleng. Di sini kita bisa melihat parodi dari anime-anime terkenal, contohnya Dragon Ball, Death Note, atau grafis yang tiba-tiba berubah kayak anime JoJo. Jadi ceritanya tuh gini, cantik, pintar, dan kaya. Ichiko Sakura benar-benar gadis yang sangat beruntung. Keberuntungannya yang besar itu karena dia secara tak sadar menyerap keberuntungan orang-orang di sekitarnya. Untuk menjaga keseimbangan, Dewa Kemalangan Momiji menemui Ichiko dan mencoba membuatnya tertimpa kesialan. Saikikusu no Seinen. Satu hal yang mungkin gue suka dari anime ini adalah pembawaan dialognya yang super cepat tapi kocak. Anime ini sering memperlihatkan parodi dari anime lain atau segala kejadian penting di dunia. Saikikusuo memiliki banyak kemampuan esper, diantaranya kemampuan telepati dan psikokinesis. Saat masih TK, media mulai tertarik dengannya setelah beredar rumor bahwa dia tak pernah sekalipun kalah dalam pertandingan jangken. Kejadian itu membuatnya berpikir untuk tidak menggunakan kemampuannya di hadapan orang umum agar tidak ada yang mengetahui bahwa dia adalah seorang psikis. Tetapi kedamaiannya diganggu oleh teman-temannya yang brengsek. Skate to Dance. Anime ini memiliki banyak genre tapi dominan komedi. Kadang kita merasa horor, sedih, ngakak, pokoknya campur aduk lah perasaan saat nonton anime ini. Parodinya lumayan kocak, ada Dragon Ball, Gintama, dan lainnya. Menceritakan kegiatan klub Sketodan dalam membantu menyelesaikan masalah yang ada di SMA Kaimei. Kata Sketodan sendiri dalam tulisan kanji berarti klub pembantu. Sketodan memiliki 3 anggota yaitu Fujisaki Usuke, Onizuka Hime, dan Usui Katsuyoshi. Anime ini lebih dominan menceritakan kekocakan ketiga karakter utama kita, tetapi kadang juga bikin baper. Gintama. Nah, ini dia anime parodi yang sering diparodikan anime lain. Komedinya mantap, actionnya juga keren, dan kadang dramatis banget. Ceritanya bermula saat Gintoki membantu seorang anak remaja bernama Shinpachi untuk menyelamatkan kakak perempuannya. Namanya Shimuratae yang sering diganggu sekelompok orang asing yang ingin membuatnya menjadi gadis penghibur. Terkesan dengan Gintoki, Shinpachi memutuskan untuk menjadi muridnya. Untuk membayar sewa rumah yang sekaligus menjadi kantor, mereka bekerja sebagai freelance yang menerima segala permintaan. Di kemudian hari, Kagura ikut bergabung setelah sebelumnya diselamatkan oleh Gintoki dan Shinpachi dari kejaran sekelompok Yakuza. Itu dia rekomendasi anime bertema komedi parodi yang bisa gue sampaikan kali ini. Jangan lupa bantu-bantu share agar channel ini dikenal banyak wibu di luar sana. Salam anime lovers Indonesia.